Bangkitnya Dataran Hitam bab 341, hari ketiga. Pada ujian terakhir hari pertama dan kedua, seluruh peserta dari etape 5 telah bertarung, sedangkan peserta etape 4 yang tersisa hanya sedikit yang belum melaju ke panggung arena. Kelompok yang awalnya memiliki lebih dari 1000 peserta kini hanya tersisa kurang dari 200 orang untuk bertarung di pertarungan hari ketiga ini. Hasilnya, dari 900 peserta budidaya tahap 4 yang telah bertarung, hanya 306 diantaranya yang berhasil memenangkan pertandingan. Melawan prajurit pasukan Minos tidaklah mudah. Banyak kesulitan yang dialami warga yang selama ini tidak pernah menggunakan senjata. Namun, beberapa berhasil dengan baik dalam pertarungan tersebut dan menempati lebih dari 75% lowongan yang ditawarkan kepada grup ini. Pesaing yang tersisa di grup ini harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan salah satu dari 94 tempat yang tersedia. Terakhir, kelompok peserta budidaya tahap kelima. Dari 70 orang yang telah memulai ujian seleksi terakhir ini, hanya 43 orang yang berhasil memenangkan pertarungannya. Tapi itu bukan masalah besar bagi tentara, atau bagi para pesaing yang gagal. 27 kultivator tahap 5 ini gagal pada bagian terakhir ujian, namun situasi mereka tidak terlalu buruk. Lagi pula, tidak banyak warga dari wilayah budidaya ini di kota kering. Dalam seleksi berikutnya yang akan berlangsung 6 bulan lagi, orang-orang ini akan mendapat keuntungan dari pengalaman gagal. Ngomong-ngomong, beberapa dari yang disetujui dalam edisi ini telah gagal sebelumnya, dan karena kemunduran tersebut, beberapa dari mereka telah mengalami kemajuan pesat pada bulan-bulan sebelumnya. Dan bagi tentara, meskipun organisasi ini gagal mengisi kekosongan yang ada, hal itu juga bukan suatu kemunduran. Faktanya, angka kekosongan hanya mengacu pada jumlah prajurit dari setiap pangkat yang dapat diterima oleh pasukan ini. Artinya, berapa banyak tentara yang dapat dibayar oleh tentara dengan kristal yang diterima dari pemerintah daerah untuk menutupi biaya militer. Namun, tentu saja, hal ini juga melibatkan perluasan markas dan layanan lain yang dibutuhkan oleh para prajurit. Dengan setiap peningkatan kontingen tentara, terdapat kebutuhan akan layanan di dalam markas untuk terus berkembang. Misalnya, dengan 2.400 tentara, tentara dapat memiliki menara budidaya yang hanya memiliki 800 ruang dan berfungsi ideal. Namun, jika jumlah itu ditingkatkan menjadi 4.800 tentara, maka kapasitas menara budidaya markas juga harus ditingkatkan dengan proporsi yang sama. Tindakan ini dan tindakan lainnya, serta gaji tentara, memerlukan anggaran. Terakhir, untuk menyederhanakan, jumlah tempat yang tersedia melalui seleksi mengacu pada kemampuan tentara untuk menerima prajurit baru. Namun lowongan ini tidak perlu segera diisi. Tentunya akan sangat ideal jika hal itu terjadi, mengingat sulitnya posisi Dataran Hitam di masa depan. Namun, tidak masuk akal untuk terburu-buru dan membiarkan siapapun menjadi tentara hanya karena anggarannya mencukupi. Minos memang ingin mempunyai kekuatan militer yang besar. Namun, dia juga berharap organisasinya tidak menyia-nyiakan sumber daya di Dataran Hitam. Orang-orang tertentu akan mampu melakukan hal ini, tetapi orang lain tidak. Dan bahkan jika semua orang menginginkan gaji yang bagus, tidak pantas jika seseorang mengkhususkan diri pada sesuatu hanya demi uang. Tanpa memiliki kompatibilitas terbaik, hal itu bisa mengakibatkan bencana yang fatal. Akhirnya, pengujian hari ketiga telah tiba, dan pada titik ini, matahari tepat berada di atas langit kota kering. Di arena markas, lebih dari 2.000 orang duduk di bangku penonton tempat itu sementara pertarungan berlangsung di panggung tersebut. Pengaturan yang sama seperti sebelumnya di venue ini, dengan 5 wasit duduk di belakang meja, di mana terdapat tenda yang melindungi mereka dari sinar matahari. Di sana, mereka menuliskan informasi tentang hasil pertarungan dan merangkum apa yang terjadi di setiap pertarungan. Tidak ada yang terlalu rumit, hanya poin-poin penting yang bisa digunakan di masa depan. Selain itu, terdapat tenda-tenda lain di sisi panggung pertempuran, tempat para peserta dapat mengidentifikasi diri mereka dan lolos pemeriksaan tentara. Dan di dekat tempat itu diatur beberapa kursi, di mana para peserta bisa duduk sambil menunggu pertarungannya. Bagaimanapun, saat ini, Minos sedang menyaksikan pertarungan seperti sebelumnya, bersama Eda dan Dilian. Dia telah melakukan ini selama 2 hari terakhir, datang ke sini sebelum shift pertamanya di tempat kerja dan setelah latihan sore. Selain itu, dia baru saja mendapatkan laporan pertarungan harian melalui Mia. Minos muda benar. Setelah pesaing yang lebih kuat selesai bertarung dan memberikan ruang bagi yang lebih lemah, kualitas keseluruhan meningkat pesat. Eda berkomentar sambil melihat ke panggung di depan, menyaksikan pesaing dari budidaya tahap keempat berjuang. Tapi kita akan lihat efeknya lebih signifikan pada pertarungan berikutnya. Wanita yang bertarung ini pasti yang terakhir dari grup tahap keempat kan? Dilian berkomentar, ya, setelah itu, peserta tahap ketiga akan mulai melawan para prajurit. Jawab Minos. Jadi, kita akan melihat kemahiran pertarungan yang sedikit lebih setara dengan tingkat kultivasi dari pertarungan berikutnya. Meskipun mungkin tidak akan ada banyak emosi. Dilian berbicara sambil memikirkan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya.
Penggarap tahap ketiga hanya memiliki 2 teknik bertarung. Dan karena itu, tidak mungkin pertarungan dengan keterbatasan seperti itu bisa menarik, apalagi mengingat kualitas teknik yang digunakan. Mendengar itu, Eda tersenyum dan berkata, pertarungan akan berlangsung sedikit lebih cepat mulai sekarang. Saya yakin sebagian besar pertarungan tidak akan berlangsung semenit pun. Dan itu masuk akal. Lagi pula, dalam pertarungan, kecuali itu adalah tindakan untuk menunjukkan keterampilan, cara bertarung, tidak ada gunanya bersikap santai. Atau lebih tepatnya, tidak masuk akal untuk bersikap lunak terhadap lawan yang memiliki kekuatan setara. Hanya orang idiot yang akan bertarung dalam situasi seperti itu dengan kekuatan dirinya yang kurang dari 100%. Dalam situasi seperti ini, intensitas pertarungan akan meningkat dengan cepat. Mencapai klimaksnya dalam beberapa detik. Setelah itu, waktu pertarungan akan bergantung pada hal-hal seperti jumlah energi spiritual yang terlibat, kualitas teknik, jumlah teknik, kemampuan bawaan. Artefak spiritual, seperti susunan, senjata, perisai, banyak hal yang bisa mempengaruhi durasi pertarungan. Namun, secara umum, pertarungan tidak akan berlangsung lama, bahkan di level tertinggi sekalipun. Misalnya, jika seorang pesilat setengah dewa spiritual level 95 ingin membunuh seorang kultivator level 94, itu sudah cukup baginya untuk menggunakan sebagian besar kekuatannya. Dengan itu, pertarungan bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 jam, bahkan mengingat tingginya level lawan tersebut. Tentu saja, ini mengingat individu yang lebih lemah tidak akan mempunyai sarana untuk melarikan diri. Intinya semua hal ini bisa membuat pertarungan menjadi lebih lama, tapi waktu pertarungan jarang sekali melewati batas 1 jam. Misalnya, akan sulit jika pertarungan mencapai batas 1 hari. Budidaya bisa menjadi lebih besar, namun kekuatan tekniknya juga meningkat. Dengan peningkatan ini, pengeluaran energi akan meningkat dan, akibatnya, perjuangan yang intens tidak akan bertahan lama. Dan tidak masuk akal jika dua musuh bebuyutan, misalnya, bertarung hanya dengan sedikit kekuatan mereka. Jika salah satu benar-benar ingin membunuh yang lain, maka akan lebih mudah untuk melawan semuanya dari awal tanpa menundanya. Akhirnya karena itu semua, Eda mengetahui bahwa pertarungan para kompetitor di etapa ketiga akan sangat singkat. Dengan budidaya yang tidak jauh berbeda dari manusia biasa dan hanya dengan 2 teknik, pertarungan ini akan diselesaikan dalam beberapa pukulan. Dan dengan cepat. Pertarungan terakhir para pesaing tahap keempat telah usai, dan tiba saatnya grup berikutnya mulai berkompetisi. Dari peserta tahap keempat tersebut, hanya 46 orang lainnya yang berhasil lulus ujian. Memenuhi syarat untuk menjadi tentara di pasukan Minos. Tak butuh waktu lama, Alina sudah berada di panggung pertarungan, berhadapan langsung dengan lawannya, dengan cemas menunggu pertandingannya. Dia akhirnya mencapai momen penting ini dan merasa siap untuk menyelesaikan langkah tujuannya. Aku akan menang, dia berpikir sendiri sambil bernapas dengan teratur, merasakan aliran udara di sekitarnya dan berkonsentrasi. Tentu saja dia bisa kalah. Tapi dia tidak ada gunanya melakukan apapun dengan pola pikir seperti itu. Jika Anda merasa akan kalah, atau melakukan sesuatu dengan pemikiran seperti itu, sebaiknya jangan mencobanya. Jika itu untuk melakukan sesuatu, biarlah itu nyata. Tidak masalah apakah Anda yang terburuk atau jika kemungkinannya tidak menguntungkan Anda. Pertahankan dan pikirkan bahwa satu-satunya hasil yang mungkin adalah kemenangan. Itu adalah keyakinan Alina. Bangkitnya Dataran Hitam bab 342, Pertarungan Alina. Di tengah panggung pertarungan di arena itu, seorang wanita muda berambut hitam, mengenakan pakaian latihan khas wanita, rela dengan ekspresi wajah yang tegas. Dia tidak memiliki senjata di tangannya, karena tekniknya tidak memerlukan penggunaan sumber daya seperti itu. Faktanya, orang-orang seperti Alina, yang berasal dari keluarga sederhana, umumnya tidak mempelajari teknik yang membutuhkan senjata. Setidaknya jika mereka memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Itu karena, dengan harga benda spiritual apapun yang diproduksi oleh pandai besi, seseorang seperti Alina tidak akan memiliki sumber daya untuk melakukannya. Dan bahkan dengan kenyataan baru yang ditawarkan Minos kepada warga kota kering, orang-orang yang rendah hati masih harus bekerja berbulan-bulan untuk bisa membeli barang-barang semacam ini. Namun, bagi orang-orang ini untuk melatih teknik yang membutuhkan sumber daya yang tidak mereka miliki akan sangat bermasalah dan semakin menundanya. Oleh karena itu, banyak kultivator tidak menggunakan teknik yang memerlukan artefak spiritual. Lagi pula, di depan Alina ada pesaingnya. Prajurit di depannya tampak muda, mungkin lebih muda darinya, dengan rambut pendek dan ciri-ciri standar. Dia mengenakan seragam tentara tradisional dan memegang pedang di tangan kirinya. Item ini memiliki peringkat kelas 1 tingkat rendah. Dan selain keduanya, salah satu tentara ada di sana untuk menerima mereka dan memulai pertarungan. Dia lalu berkata, pesaing Alina dan prajurit Ed, apakah kamu punya pertanyaan sebelum pertarungan dimulai? Jika tidak, ayo kita mulai. Bukan. Keduanya merespons secara bersamaan. Setelah itu, tentara itu melambai kepada keduanya dan berkata sebelum meninggalkan panggung pertarungan.
Jika itu masalahnya, mulailah. Kemudian Alina segera mundur 3 langkah sambil bersiap mengaktifkan 2 teknik bertarungnya saja. Dia memiliki teknik serangan, fokus pada pertarungan jarak dekat dan pertahanan, yang meningkatkan kekerasan dan ketahanan tubuhnya. Dan dengan teknik seperti itu, juga dipadukan dengan skill tipe pendukungnya, Alina telah membuat rencana untuk pertarungan ini. Setelah 3 minggu bertarung di arena lokal, di mana ia telah bertarung sebanyak 9 kali. Remaja putri ini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menggabungkan karakteristiknya untuk memaksimalkan performanya. Dengan itu, dan dengan 2 hari sebelumnya di mana dia mengamati pertarungan para pesaing melawan tentara, wanita muda ini telah menyadari sesuatu. Meski penting, secara umum, dalam hal kekuatan fisik, para pesaing lebih kuat daripada prajurit tentara lokal. Dan Alina tidak salah memikirkannya. Pada setiap tahap budidaya, tubuh para pembudidaya akan mengalami perubahan yang signifikan, seperti peningkatan kekuatan fisik, daya tahan, kecepatan, generasi, dan lain sebagainya. Dan semua ini terus ditingkatkan dengan setiap kemajuan dalam tahapannya. Namun peristiwa seperti itu kurang signifikan karena tidak akan terjadi peningkatan energi spiritual secara dramatis dari satu tingkat ke tingkat berikutnya di tengah-tengah panggung. Namun tetap saja, akan ada perbaikan secara umum. Misalnya dalam budidaya manusia, 90% energi spiritual akan menjadi kekuatan yang tersimpan di dalam jiwa kultivator, sedangkan sisanya akan disimpan di fisik itu sendiri. Bagian jiwa ini berhubungan dengan teknik spiritual. Sebaliknya, kemampuan bawaan dan karakteristik alami seperti vitalitas dikaitkan dengan kekuatan tubuh berdaging. Dan karena itu, mengingat dia saat ini berada di level 29 dan lawannya hanya di level 24, seharusnya Alina memiliki kekuatan fisik rata-rata 50% lebih besar dari lawannya. Tentu saja, kelemahan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai karena teknik spiritual sudah ada. Namun, Alina telah memikirkan sesuatu untuk mengalahkan prajurit ini, terlepas dari apakah dia memiliki senjata spiritual atau tidak. Dan beruntungnya dia, orang ini menghunus pedang. Sementara rencananya tertanam kuat di benaknya, prajurit itu sudah memulai gerakannya. Dia berlari ke arah Alina saat izin untuk bertarung telah diberikan sambil memegang pedangnya di kedua tangannya. Prajurit ini ingin memenangkan pertarungan ini dan mengumpulkan beberapa poin prestasi di markas besar. Karena itu, dia tidak akan bersikap lunak pada siapapun. Akhirnya, Ed melakukan gerakan pertamanya, menebas udara dengan pedangnya dengan gerakan diagonal, menuju ke arah Alina. Astaga! Saat dia melakukannya, bila udara kecil terbentuk dalam hitungan detik, tampak seperti bulan sabit seukuran tangan yang terkepal. Melihat dan merasakannya mendekat, Alina yang sudah mengaktifkan pertahanannya, melakukan gerakan mengelak dengan cepat dalam upaya mencari celah di pertahanan lawannya. Fiuh, serangan itu cukup kuat. Sepertinya prajurit ini tidak akan santai saja. Dia berpikir dalam hati, setelah menghindari serangan pertama dan mengingat bahaya dari pedang itu. Itu tidak cukup untuk membunuh, karena mereka berdua memiliki kekuatan yang sangat dekat, dan ini hanyalah awal dari pertarungan. Namun, jika pukulan itu menimpanya, Alina yakin untuk memenangkan pertandingan ini, setidaknya akan 2 kali lebih sulit dibandingkan sebelum ujian dimulai. Dan melihat langkah pertamanya gagal, Ed mengerutkan kening sejenak, mencoba menyerangnya lagi. Mari kita dorong sedikit lebih keras. Wanita ini sepertinya ingin melawanku. Dia memikirkannya sejenak. Setelah itu, Ed semakin mendekati Alina, menggunakan gerakan dan serangannya untuk mengurangi ruangnya. Tapi, meski tidak terbatas pada tahap pertarungan saja, wanita muda ini masih tidak bisa bergerak bebas, mengingat serangan datang dari arah yang berbeda. Jadi, Ed berhasil menemuinya. Namun, ketika prajurit muda ini mengira lawannya akan menghindarinya hingga akhir pertandingan, dia tiba-tiba melompat ke arahnya sambil menciptakan serangan yang kuat. Kekuatan, sebuah kepalan tangan terbentuk di udara, kira-kira 2 kali ukuran tangan orang dewasa, menuju ke tubuh Ed. Di saat yang sama, Alina membuat gerakan yang berbeda dari yang dia lakukan selama ini dalam pertarungan, berlari ke arah Ed. Melihat ini, prajurit itu memandangnya dengan ragu, mencoba memahami apa yang terjadi di kepala wanita muda ini. Cara bertarung yang berubah-ubah, apa yang ingin dia lakukan? Dia memikirkannya, karena dia sudah menggunakan pedangnya untuk melawan tinju yang datang ke arahnya. Kekuatan, namun, saat mempertahankan serangan lawannya, Ed sempat jatuh ke dalam perangkap Alina. Pada titik ini, dia telah berhasil mendekatinya ketika dia menggunakan salah satu tangannya untuk memegang salah satu lengannya erat-erat sementara tangan lainnya mencengkeram bagian tajam pedang. Dia berseru kaget. Pada titik ini, dia merasakan tekanan di lengan kirinya, yang diremas Alina dengan erat. Biarkan aku pergi, seru Ed, mencoba membebaskan dirinya sekaligus mencoba mendorong punggungnya. Itu tidak melukai tubuh prajurit muda ini, karena teknik pertahanannya secara signifikan memperkuat kekuatan kulitnya. Namun, ia juga tidak bisa menggerakkan tangan Alina.
hancur, dan sementara penonton menyaksikan dengan rasa ingin tahu, gaya khas Alina, sesuatu yang sangat mengejutkan mereka, terjadi dalam sekejap mata. Gadis berambut hitam itu tampak berusaha menghalangi pergerakan lawannya dengan berusaha melumpuhkannya. Adapun Ed, dia berjuang untuk melepaskan diri dari tangannya. Dan saat mereka melakukan itu, dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, bilah pedang prajurit ini berubah menjadi jejak debu. Apa? Ed berteriak keras ketika dia akhirnya merasakan berat pedangnya tiba-tiba berkurang. Dia menatapnya dan membelalakkan matanya karena terkejut. Kotoran, kekuatan. Setelah itu, Alina tidak memberikan waktu kepada lawannya, ia mulai melakukan serangkaian gerakan, meninju ke arah perut dan wajah lawannya. Kekuatan. Setelah kehilangan senjata spiritualnya dan tidak memiliki sarana untuk menyerang, dan dengan sedikit kerusakan mental pada kepercayaan dirinya, Ed tidak dapat bertahan lama melawan Alina. Akhirnya, setelah 30 detik berikutnya, prajurit level 24 itu jatuh pingsan ke tanah, kelelahan, dan dengan beberapa luka di wajah dan perutnya. Alina menang. Bangkitnya Dataran Hitam bab 343, akhir seleksi. Setelah melihat hasil pertarungan, semua orang di arena terkesan dengan bagian akhir pertandingan ini. Bukan karena kekuatan yang terlibat. Tidak, sebagian besar, pertarungannya sama seperti pertarungan lainnya di puncak tahap ketiga. Sebaliknya, yang membuat banyak tentara dan pesaing ternganga karena terkejut adalah kenyataan bahwa senjata Ed telah hancur dengan keahlian Alina. Hal seperti itu sangat efektif dan dalam hitungan detik. Alina berhasil melumpuhkan kemampuan tempur Ed dengan melumpuhkannya. Ed hanya memiliki satu teknik serangan dan satu lagi fokus pada pertahanan. Dan ketika dia kehilangan senjata spiritual yang diperlukan untuk teknik pertamanya, prajurit muda itu berada dalam posisi pasif. Dia hanya bisa membela diri sementara Alina menyerangnya dengan bebas, tanpa rasa khawatir. Itu sebabnya, di akhir pertarungan, prajurit ini hampir tidak menunjukkan perlawanan apapun. Dan tak lama kemudian, komentar mulai memenuhi lingkungan sekitar arena itu. Gadis ini brilian. Dia menetralisir lawannya dengan banyak kehebatan. Benar, tapi keterampilan yang dia gunakan untuk menghancurkan pedang prajurit ini sungguh menakjubkan. Siapa yang tahu seseorang bisa melakukan hal seperti itu? Apakah ini kemampuan bawaan? Sepertinya pemilihannya membuat kesalahan pada gadis ini. Seseorang mengatakan ini di tengah kerumunan, mencoba memahami mengapa lawannya tidak menggunakan hal seperti itu. Menyadari perbedaan antara kemampuan bawaan dan teknik budidaya itu mudah. Bagaimanapun juga, kekuatan seorang kultivator yang melekat dalam dirinya akan selalu lebih baik daripada sesuatu yang dipelajari. Jadi, melihat kemampuan seorang wanita muda level 29 untuk menghancurkan pedang itu, mudah bagi orang-orang ini untuk menyimpulkan bahwa itu bukanlah sebuah teknik. Alasan lainnya adalah Alina telah menggunakan teknik menyerang sebelumnya, dan dia pasti juga memiliki teknik bertahan. Akibatnya, tidak ada ruang tersisa baginya untuk memiliki teknik lain. Sementara itu di tenda wasit mereka juga dikejutkan dengan kemampuan Alina. Pesaing ini menggunakan kemampuan bawaan selama pertarungannya, sementara lawannya tidak bisa melakukan hal yang sama. Apakah ada masalah dengan tindakan ini? Salah satu dari mereka bertanya kepada yang lain dengan ragu. Mereka memiliki rekor Alina, serta aturan pertarungan ini. Makanya, wasit ini merasa aneh melihat ada batasan pada kemampuan bawaan lawan wanita muda ini. Di sini dikatakan bahwa kemampuannya adalah tipe pendukung. Jadi, mengingat hal ini, aturan pertarungan tampaknya benar. Saya juga tidak berpikir prajurit yang membuat perkiraan itu salah, kata wasit lainnya sambil memberikan pendapatnya tentang masalah tersebut. Tak lama setelah itu, seorang pria lain memposisikan dirinya untuk mendukung prajurit sebelumnya. Yang dilakukan pesaing ini hanyalah menggabungkan keterampilan dukungannya dengan kemampuan dan kecerdasannya yang lain. Tidak ada batasan untuk ini. Tidak ada yang mengatakan bahwa pesaing atau tentara tidak dapat menggabungkan kemampuan mereka. Setelah itu, kurang dari 1 menit, Alina diumumkan sebagai pemenang pertarungan tersebut. Di saat yang sama, lawannya disingkirkan oleh salah satu tentara dan dibawa ke tempat Dilian berada. Prajurit muda ini perlu bertarung selama beberapa hari ke depan. Dan karena kultivasinya yang rendah, dia tidak dapat pulih 100% tanpa bantuan medis dari kepala pelayan. Bagaimanapun, generasi selnya belum mencapai tingkat yang diperlukan untuk itu. Adapun Alina, dia telah meninggalkan tempat itu dengan senyum lebar di wajahnya, meninggalkan panggung kepada individu-individu berikut yang akan bertarung di tempat itu. Akhirnya, saya tidak sabar untuk mendaftar menjadi tentara. Dia bersorak dalam hati saat dia merasa terkejut dengan kebahagiaan karena disetujui. Sementara itu, di lokasi di mana Dilian, Minos, dan Eda berada, kelompok ini juga sempat terkejut dengan kejadian pertarungan tersebut. Eda secara internal telah menyetujui sikap Alina dalam pertarungan, menggunakan seluruh kemampuan dan kelebihannya untuk menindas lawannya. Gadis ini tidak buruk, pikirnya sambil tersenyum. Adapun Dilian, dia tidak punya banyak pengalaman berkelahi.
tapi dia juga bisa melihat bahwa wanita muda ini cukup pintar untuk bertarung seperti itu. Dia menggabungkan kemampuan tipe pendukungnya dengan kekuatan fisiknya. Luar biasa. Dia sepertinya sangat memahami perubahan pada tubuhnya saat naik level, meskipun dia baru berada di tahap ketiga. Adapun Minos, dialah yang paling terkesan dari ketiganya. Bukan karena dia memiliki ingatan yang berhubungan dengan kemampuan seperti Alina, tapi karena dia sudah bisa melihat nilai yang besar dalam kualitas miliknya. Ada miliaran orang di dunia spiritual dan setidaknya beberapa ratus ribu jenis kemampuan bawaan yang berbeda. Jadi, tidak mungkin Henricus Longus menyerahkan semua pengetahuan tentang hal semacam ini kepada Minos. Namun, meski tanpa informasi tersebut, Minos merasa kemampuan Alina berpotensi menyelesaikan suatu masalah yang cukup relevan baginya. Saya ingin tahu apakah ini menghancurkan semua komponen artefak, atau mengubah konfigurasinya. Jika hanya bagian spiritual dari artefak yang dihilangkan, pertahankan komponen itemnya. Jadi ini bisa membuatnya lebih mudah. Minos kemudian menoleh ke arah seorang prajurit yang berada tidak jauh dari tempat itu dan berkata, "Temui salah satu dari 5 wasit itu dan tanyakan informasi tentang wanita yang baru saja bertarung ini." "Ya, Tuan Muda." Setelah itu, ketika tentara itu menghilang dari tribun itu, orang lain datang ke tempat itu sambil membawa Ed. Ada beberapa bekas darah di wajahnya, dengan beberapa bintik ungu di perutnya. Melihat hal tersebut, Dillian segera mengaktifkan teknik penyembuhannya, dengan cepat mengobati luka prajurit muda tersebut. Hal seperti itu tidak memakan waktu lama, dan dalam waktu kurang dari 5 menit, Ed terbangun, semua lukanya disembuhkan oleh Dillian. Dan hal seperti itu sudah diduga. Lagi pula, Dillian hampir mencapai level 50. Tapi, di saat yang sama, Ed hanyalah seseorang di level 24 yang menderita luka dari orang yang memiliki kekuatan setara. Dengan kata lain, tidak ada yang tidak bisa ditangani oleh kepala pelayan. Saat terbangun, Ed langsung memasang ekspresi kecewa di wajahnya. Bukan karena kekalahannya, tapi karena dia kehilangan satu-satunya pedang. Brengsek, aku harus mendapatkan senjata di ketentaraan, kalau tidak aku tidak akan bisa terus bertarung. Dia berpikir dalam hati, masih di tempat di samping tenda Minos. Dia kesal atas kerusakan yang ditimbulkannya, tapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Misalkan seorang pesaing dapat menghancurkan sesuatu dengan kemampuannya sendiri. Dalam hal ini, dia tidak bisa mengajukan banding kepada wasit untuk mendapatkan keadilan. Dalam sebuah pertarungan, yang penting adalah hasilnya, dan Alina berhasil mencapainya tanpa trik kotor. Dia hanya menggunakan kecerdasan dan kemampuannya. Dalam hal ini, Ed hanya bisa menyalahkan peruntungannya atas hasilnya. Dia menghela nafas panjang saat dia bangkit untuk pergi. Namun saat itu juga, Minos mengatakan sesuatu kepada dirinya dan para prajurit yang ada di sana. Kamu bisa mendapatkan senjata dengan rating yang sama di Reward Hall. Tunggu sampai hari berakhir. Nanti, orang-orang dari tempat itu akan mendapat pemberitahuannya. Mendengar hal tersebut, Ed langsung merayakannya, dengan sigap berterima kasih kepada penguasa yang baik hati di hadapannya. Betapa beruntungnya saya karena Tuan Minos ada di sini. Setelah itu keadaan kembali normal. Ketika Ed dan para prajurit meninggalkan tempat itu, Minos dan rekan-rekannya kembali memperhatikan pertarungan tersebut. Stuart muda telah menerima tanggapan dari prajurit yang sebelumnya dia kirim untuk menanyakan informasi Alina. Karena itu, dia senang melihat peringkat fisik tingkat raja di rekor Alina. Hal seperti itu telah memuaskannya, sampai-sampai ia telah melakukan perbuatan dermawan sebelumnya. Pokoknya, sisa seleksi berjalan lancar, hingga akhirnya hari-hari berlalu dan acara ini pun berakhir. Bangkitnya Dataran Hitam bab 344, hasil seleksi. Setelah pertarungan Alina muda, minggu pertarungan bagian terakhir seleksi berakhir dalam sekejap mata. Hari ini, di hari ketiga setelah berakhirnya kompetisi ini, para prajurit baru akhirnya selesai bergabung dengan pasukan Minos. Total, dari 2.400 lowongan yang ditawarkan dalam seleksi Black Plain Army edisi kali ini, 2.155 diantaranya telah ditempati oleh para kompetitor. Dari grup ini, mengikuti urutan tahap 1 hingga 5, terdapat 312, 697, 751, 352, dan 43 prajurit baru di masing-masing 5 hierarki pertama. Karena penambahan personel baru ini, jumlah pasukan muda Stuart telah mencapai total 4.555 prajurit, 334 diantaranya adalah sersan, individu dari budidaya tahap kelima. Mayoritas kelompok ini, jenderal spiritual, berada di level 40. Namun, ada beberapa dari mereka yang berada di level 41, dan yang terkuat, kecuali Eda, berada di level 43. Dan meskipun jumlah sersan belum banyak, hal itu akan berubah dalam waktu singkat. Dari 700 lebih kultivator yang lolos seleksi ujian budidaya tahap keempat, semuanya berada di atas level 37. Tidak hanya itu, sebagian besar sudah berada di level terakhir tahap ini. Dengan ini, dan mengingat para kopral yang sudah menjadi tentara lokal sebelum kompetisi ini,
Pasukan Minos dapat mencapai angka 1.000 petani budidaya tahap kelima dalam waktu kurang dari setahun. Hal seperti itu bukanlah hal kecil bagi organisasi baru yang baru berusia 3 tahun. Secara umum, kekuatan bangsawan tingkat rendah, atau organisasi serupa, rata-rata memiliki 5.000 penggarap dengan rentang kekuatan tersebut. Sebaliknya, mereka yang berada di level menengah, seperti keluarga Yield di Kerajaan Brown, memiliki sekitar 3 kali lipatnya. Dan yang terakhir, keluarga bangsawan besar, seperti keluarga Silva, memiliki jumlah 40.000 atau lebih petani pada tahap budidaya ini. Tentu saja, klasifikasi tersebut tidak mempertimbangkan jumlah jenderal spiritual. Sebaliknya, satu-satunya hal yang penting adalah jumlah raja spiritual yang hadir dalam satu organisasi. Namun sulit bagi raja spiritual untuk naik ke wilayah ini. Banyak kendala yang menghalangi hal ini terjadi, seperti rendahnya kepadatan spiritual di wilayah tersebut. Hal seperti itu mungkin terlihat tidak cukup untuk mencegah hal tersebut terjadi, namun kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Seringkali kepadatan energi spiritual lah yang menentukan karakteristik suatu wilayah. Intinya seperti kekayaan spiritual dari makanan, keberadaan obat-obatan, tingginya peringkat obat-obatan tersebut, kekayaan alam, dan tambang kristal. Karena semua ini, wilayah ini kekurangan sumber daya untuk memiliki raja spiritual dalam jumlah yang lebih banyak. Namun orang akan berpikir bahwa dengan kristal spiritual tingkat rendah yang cukup, seseorang dapat mencapai level 49 dan kemudian naik ke level 50, bukan? Tidak, bagaimanapun juga, hanya mereka yang memiliki, setidaknya, talenta hitam yang diharapkan mencapai tahap ini tanpa bantuan dari luar. Dan di luar keluarga bangsawan dan organisasi berpengaruh, jumlah petani ini sangat sedikit. Lihatlah kasus tentara Minos, dengan lebih dari 4.500 tentara saat ini. Hanya ada 9 orang seperti itu. Dan hanya 4 dari mereka yang bukan anggota kekuatan lain sebelum mereka bergabung dengan tentara dataran hitam. Itu sebabnya, bagi orang-orang yang lahir dengan bakat biru, kebanyakan dari keluarga dan organisasi bangsawan, mencapai level 50 hampir mustahil, mengingat tingginya biaya sumber daya yang diperlukan. Adapun mengapa organisasi-organisasi ini tidak berinvestasi pada orang-orang ini, mereka bahkan tidak memiliki cukup uang untuk semua anggota aslinya. Mereka yang memiliki kecepatan kultivasi seperti Luke, Leroy, David tentu saja diunggulkan. Namun, pada saat yang sama, sisanya menerima sumber daya yang kurang signifikan. Bagaimanapun, rasio satu raja spiritual untuk setiap 1.000 jenderal spiritual lazim terjadi di kekuatan ini karena masalah ini. Jadi, tidak salah jika menganggap angka-angka ini sebagai informasi bermanfaat. Dengan demikian, pasukan muda Stuart bahkan belum mencapai tingkat organisasi kecil di bagian utara benua tengah ini. Tapi itu sudah diduga. Meskipun keluarga-keluarga ini, bahkan yang termuda, telah ada selama beberapa abad, Minos dan Dataran Hitam hanya mempunyai sedikit waktu untuk berkembang. Bahkan mengingat melimpahnya sumber daya yang diperoleh Minos dari pertanian di kota kering, ia memiliki dana yang sebanding dengan dana keluarga menengah. Namun, bahkan dengan dana tersebut, budidaya tidak dapat ditingkatkan dalam semalam, karena tubuh makhluk hidup memerlukan waktu untuk mencerna energi spiritual. Akibatnya, meskipun tentara lokal kota kering memiliki gaji yang sangat baik, mereka tidak dapat mengabaikan hukum alam karena hal itu. Kebanyakan dari mereka hanya memiliki bakat biru dan mengembangkan teknik tingkat hitam. Oleh karena itu, secara alami mereka memerlukan waktu berbulan-bulan untuk berpindah dari akhir tahap keempat ke awal tahap kelima. Adapun untuk maju dari awal tanggal 5 ke tanggal 6, beberapa dari mereka membutuhkan waktu hampir 10 tahun untuk mencapai hal seperti itu, meskipun mereka menerima semua keuntungan dari tentara. Singkatnya, budidaya adalah proses yang sulit dan melelahkan, sesuatu yang tidak akan membuahkan hasil dalam semalam. Tapi Minos memahami semua itu. Mungkin diperlukan waktu beberapa saat bagi mereka untuk mencapai tanda beberapa raja spiritual, tapi itu bukanlah sebuah kerugian. Itu karena setiap prajuritnya memiliki teknik tingkat hitam dan dapat melawan bawahan organisasi regional tersebut, beberapa tingkat di atas mereka. Jadi, mengingat tingkat pertumbuhan tentara, Minos merasa puas. Segera, dia tidak dapat memiliki banyak raja spiritual. Tapi, dia bisa memiliki lebih banyak jenderal spiritual daripada keluarga bangsawan besar. Kekuatan individu mungkin merupakan hal yang paling luar biasa di dunia kultivasi, namun Minos tidak mengabaikan kekuatan kolektif. Berbeda dengan organisasi-organisasi yang memiliki jumlah besar namun tidak melakukan upaya untuk meningkatkan kerja kolaboratif, pasukannya sudah melakukan hal tersebut. Harinya akan tiba ketika jenderal spiritual Dataran Hitam akan mengalahkan raja spiritual. Setelah seleksi selesai, kota kering telah kembali ke vitalitasnya sebelum dimulainya edisi terakhir ini. Warga menjadi bersemangat selama periode kompetisi ini, tapi setelah itu selesai, mereka juga melupakan pemikiran tersebut. Banyak yang sudah terbiasa dengan hal ini, karena tentara setempat melakukan seleksi tentara baru setiap 6 bulan.
Dan edisi terakhir ini merupakan edisi kelima sejak kedatangan Minos di kota itu, sehingga banyak yang sudah terbiasa dengan hal datang dan pergi seperti itu. Namun, bagi keluarga dari lebih dari 2.000 tentara baru, kehidupan mereka perlahan berubah. Meskipun orang-orang ini masih harus bekerja selama sebulan penuh untuk menerima pembayaran pertama, keluarga mereka telah mengubah kebiasaan mereka. Di banyak rumah, perekonomian meningkat setiap hari, orang-orang yang bekerja hampir 20 jam sehari akhirnya meluangkan lebih banyak waktu untuk diri mereka sendiri dan memperbanyak makanan mereka. Banyak orang tua dan kakek nenek yang sangat menghidupi keluarga mereka, hampir mengorbankan waktu kultivasi mereka untuk bekerja lebih keras dan membawa pulang lebih banyak kristal. Dan sekarang, dengan banyaknya anak muda, anak-anak dan cucu-cucu yang bergabung menjadi tentara, orang-orang ini akhirnya bisa mendapatkan kelegaan. Ini mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi dan berlatih, bahkan melakukan aktivitas acak, hobi. Mungkin menonton perkelahian atau keluar melihat bagian kota yang biasanya hanya mereka lewati. Banyak dari mereka yang akhirnya mampu membayar rangkaian penerangan, meninggalkan masa-masa yang hanya menggunakan lilin biasa. Di banyak rumah di kota kering, masyarakat masih menggunakan benda-benda seperti tungku kayu, lilin, perapian, singkatnya, benda-benda yang menghasilkan asap yang tidak sedap. Dan meskipun para petani tidak terlalu terpengaruh oleh hal-hal seperti ini, tidak dapat disangkal bahwa tidak ada seorang pun yang suka mencium bau asap di rumah dan pakaian mereka. Mengganti benda-benda seperti itu dengan susunan spiritual adalah impian banyak keluarga. Dan akhirnya, beberapa ratus rumah dapat mengubah kenyataan ini dalam waktu singkat. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 345, Kebiasaan Budaya. 10 hari berlalu dengan cepat. Saat ini, lebih dari 2.000 tentara baru telah terbiasa dengan rutinitas baru mereka. Masing-masing dari mereka telah diserahi tugasnya dan sudah mengikuti kelas di kantor pusat. Mereka harus banyak belajar tentang potensi musuh eksternal Dataran Hitam dan tujuan organisasi di mana mereka kini menjadi bagiannya. Tapi semuanya berjalan baik. Pikiran manusia selalu bisa beradaptasi. Hal itu, ditambah dengan keinginan masing-masing prajurit untuk mengabdi, memungkinkan mereka memahami ritme organisasi dengan cepat. Pokoknya, di hari-hari yang telah berlalu sejak resminya semua yang lolos seleksi, Minos menerima beberapa laporan tentang prajurit baru, khususnya tentang Alina muda. Dia telah menarik perhatian penguasa setempat karena kemampuannya yang tidak biasa, dan tak lama kemudian Minos memberi perintah tentang apa yang harus dilakukan Alina. Awalnya, dia ingin mengetahui apa yang terjadi pada barang yang hancur tersebut. Dan untuk itu, Minos telah menugaskan Alina untuk tinggal di dalam markas dan mengikuti serangkaian tes. Singkatnya, dia akan menguji kemampuannya dengan menghancurkan berbagai jenis artefak. Dengan itu, para profesional lain dan beberapa kultivator dari budidaya tahap kelima akan mengamati semua ini dengan cermat. Minos ingin tahu apakah, misalnya, senjata yang hancur dapat dibuat kembali dengan sisa senjata yang tertinggal. Jika hal seperti itu bisa terjadi, maka dia bisa memiliki peran yang bermanfaat dalam tentara lokal di masa depan. Namun hal ini tidak dapat dilakukan dengan cepat, dan penelitian semacam itu mungkin memerlukan waktu beberapa bulan untuk diselesaikan. Pertama, mereka harus menguji kemampuan Alina dengan beberapa bahan berbeda dan kemudian membedakan residu yang tersisa. Apakah sisa-sisa ini merupakan bentuk sebelumnya dari komponen benda yang hancur? Atau mungkin itu sesuatu yang berbeda? Dan terlepas dari jawabannya, dapatkah jawaban tersebut digunakan dengan cara apapun? Misalnya, apakah mungkin membuat senjata dengan residu ini dengan rating yang sama atau bahkan lebih tinggi? Pertanyaan-pertanyaan ini dan lainnya perlu dijawab. Dan untuk itu, tidak hanya para prajurit yang akan terlibat dalam masalah ini, tapi juga beberapa pandai besi, ahli susunan, dan bahkan alkemis yang hadir di kota kering saat ini. Para profesional ini dapat lebih mudah membedakan zat, karena merekalah satu-satunya yang mampu menciptakan benda spiritual secara lokal. Setelah semua masalah kedatangan prajurit baru di ketentaraan, hampir semuanya kembali normal di markas. Satu-satunya perbedaan adalah kapasitas ruang budidaya di dalam properti ini. Karena jumlah prajuritnya hampir 2 kali lipat, kapasitas menara budidaya markas secara alami telah diperluas. Sebelumnya, bangunan tersebut telah dibangun dengan ukuran yang lebih besar dari yang digunakan, mengingat biaya pembangunannya jauh lebih murah dibandingkan membeli susunan spiritual. Dan sejak seleksi dimulai, tentara Dataran Hitam telah memesan semua susunan tambahan untuk memenuhi permintaan baru setelah kompetisi itu. Saat ini, Minos sedang berada di kantornya sendirian sambil membaca beberapa informasi. Dan saat dia melakukan itu, Mia membuka pintu ke tempat itu dan mengizinkan masuknya 2 pria tua, salah satunya berpakaian sopan dan yang lainnya formal. Salah satu dari orang-orang ini adalah kepala sektor konstruksi kota kering saat ini. Yang lainnya adalah pejabat pemerintah daerah. Keduanya di sini untuk berbicara dengan Minos tentang hasil terbaru, perkembangan guild tentara bayaran. Minos kemudian bangkit dari kursinya dan melambai agar mereka berdua duduk di sofa kantor itu setelah menyapa mereka.
Silahkan duduk. Setelah itu, penguasa muda itu berpindah tempat dan duduk berhadapan dengan keduanya di tengah ruangan itu. Lalu, bagaimana perkembangan Guild Tentara Bayaran? Dia bertanya sambil memandang mereka satu persatu. Setelah mendengar ini, pria yang berpakaian lebih formal itu mengangguk, dan memberikan gilirannya kepada kepala konstruksi. Tuan muda, sektor konstruksi kami telah menyelesaikan pembangunan Serikat Tentara Bayaran. Semuanya sudah siap di tempat itu, termasuk susunan dan perabotan yang diperlukan telah dikumpulkan oleh keluarga yang disewa untuk melakukan layanan ini. Oh, itu bagus. Tapi bagaimana dengan organisasi guild ini? Apakah kita punya orang dan aturannya? Minos bertanya sambil menatap pria lain. Akhirnya pejabat pemerintah setempat ini mulai menjelaskan kepada Minos. Ya, Tuan Muda, itu sudah terselesaikan. Kami membuat sistem peringkat untuk misi dan karyawan guild, serta aturan untuk lokasi ini. Hadiah untuk setiap misi dan juga nilai bagi seseorang untuk mempostingnya di guild telah ditentukan. Dan untuk para karyawan, kami sedang menyelesaikan pelatihan kelompok pertama. Dia kemudian berhenti sejenak dan kemudian berkata, bahkan jika kami tidak memiliki staf yang siap untuk operasi 24 jam guild saat ini, tidak akan butuh waktu lama untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam 2 bulan, maksimal 3, kami akan melatih semua personel. Minos lalu mengangguk, menandakan dia mendengarkan semuanya ketika dia bertanya. Tetapi jika saya ingin membuka guild ini besok, berapa lama layanan ini bisa berfungsi? 30 jam seminggu, Tuan Muda. Itu tidak banyak, tapi akan berhasil. Maksimal dalam 3 bulan, kita bisa membuat layanan ini bekerja penuh waktu, jadi tidak masalah besar. Untuk saat ini, biarkan tempat ini tetap buka pada akhir pekan. Saat ini, sebagian masyarakat yang terlibat dalam layanan kota bekerja lebih sedikit. Jadi, kita dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang beroperasi pada hari-hari tersebut, kata Minos. Tentunya pemerintah daerah mempunyai banyak data tentang perilaku penduduk setempat, seperti rata-rata pendapatan warga, jumlah jam kerja, dan lain-lain. Informasi seperti ini diperlukan dalam pemerintahan kota manapun, yang dapat membantu penguasa memprediksi pola tertentu dan mengarahkan tindakan administratif. Dan tentu saja, Minos punya data tentang populasi kota kering. Secara umum, sama seperti banyak toko di kota yang tidak buka hingga larut malam, hal serupa terjadi setidaknya sekali seminggu ketika para profesional tertentu sedang libur. Jadi, setiap akhir minggu, orang-orang yang tidak bekerja bercocok tanam dan menjalani kehidupannya. Dan hal-hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan budaya di dunia spiritual. Tidak ada gunanya bekerja keras, mendapatkan kristal, berkultivasi, dan hidup lebih lama jika seseorang tidak memiliki apapun selain itu. Maksud dari peningkatan finansial dan kekuatan budidaya bukanlah untuk terus dibina, melainkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memiliki momen-momen bermakna dalam hidup orang tersebut. Orang-orang semakin kuat untuk melindungi kepentingan mereka, orang yang mereka cintai, Mereka mendapatkan lebih banyak kristal untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih tinggi, makan lebih banyak makanan lezat, membeli barang bernilai tinggi, menikmati momen relaksasi, Bahkan para kultivator tingkat tinggi akan menghentikan pengasingan mereka sesekali, hanya untuk menghilangkan sebagian dari akumulasi stres. Tidur dengan seseorang yang Anda sukai, berbicara dengan teman, melihat tempat-tempat baru, semua itu, dan masih banyak lagi adalah bagian dari kehidupan seorang kultivator. Dan karena hal ini, dahulu kala, orang-orang di dunia spiritual telah menerapkan praktik istirahat ini setidaknya sekali seminggu. Jadi, setidaknya 1 hari dalam seminggu, orang-orang ini dapat mencoba, memahami, mengapa mereka sangat menghargai pekerjaan mereka, upaya mereka untuk hidup lebih lama. Tidak ada seorang pun yang mau bekerja lebih keras atau hidup lebih lama jika mereka tidak punya apa-apa selain bekerja dan berkultivasi. Dan di kota kering, tidak ada bedanya. Karena itu, dan mengetahui populasinya, Minos memutuskan bahwa membuka guild tentara bayaran pada akhir pekan, ketika banyak orang beristirahat, adalah yang terbaik. Orang-orang ini dapat mengetahui opsi baru ini selama waktu luang mereka, membantu mempopulerkan tempat baru ini. Ide bagus, Tuan Muda. Pria berpakaian formal itu berkomentar singkat. Setelah itu ketiganya melanjutkan pembicaraan tentang hal-hal lain, hal-hal yang berkaitan dengan bidang masing-masing dari kedua pria tersebut. Banyak hal yang terjadi di kota kering, dan Minos terus-menerus mengalami pertemuan seperti ini. Terkadang tidak cukup bagi Mia untuk mendengarkan dan menyampaikan informasi ini kepadanya. Dalam beberapa kasus, penguasa muda perlu mendengar beberapa isu atau permasalahan langsung dari sumbernya. Dan di akhir pertemuan itu, diputuskan bahwa guild tentara bayaran lokal akan dibuka akhir pekan depan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 346, Ladang Pertanian. Di luar tembok yang melindungi kota kering, terdapat barisan di sisi barat yang medannya sedikit lebih tinggi di sisinya, membentuk wilayah dengan kemiringan. Yang menurun menuju kota dan menanjak menuju pantai. Saat ini, ratusan area sedang bermekaran, penuh dengan berbagai jenis tanaman.
Ada mangga, apel, pir, gandum, kedelai, dan berbagai produk lainnya yang terbagi rapi. Setiap perkebunan mempunyai luas wilayah masing-masing dengan proporsi lahan tanam yang berbeda-beda. Beberapa produk memiliki permintaan yang lebih tinggi, seperti gandum, sehingga menerima jumlah hektar yang lebih besar. Adapun pilihan lainnya, seperti apel, semangka, pir, anggur, del, meskipun dinilai tidak memiliki pasar yang besar untuk melakukan investasi yang signifikan. Selain itu, pilihan seperti itu secara alami lebih mahal karena memerlukan lebih banyak waktu pendewasaan di dunia spiritual. Akibatnya, dengan harga yang lebih tinggi, produk tersebut terjual lebih sedikit. Tapi ada sedikit segalanya di tempat itu. Alasannya, ya, itu demi kebaikan penduduk kota kering. Minos tak ingin warganya membeli bahan pangan dari luar negeri. Jadi, kotanya memproduksi barang-barang penting namun permintaannya rendah, seperti bumbu dan rempah yang digunakan dalam masakan sehari-hari. Namun, mengingat jumlah penduduk setempat yang kecil, luas wilayah yang disisihkan untuk perkebunan hanya mewakili sebagian kecil dari total luas wilayah. Sebagian besar lahan pertanian di kota kering ditujukan untuk barang ekspor, barang sehari-hari, dan permintaan yang tinggi di Pulau Batu. Dan di tengah ladang pertanian, terlihat beberapa gudang di berbagai titik, tempat para petani datang dan pergi dari waktu ke waktu. Selain itu, gerbong yang khusus disiapkan untuk membawa hasil bumi lokal melewati jalan kecil yang terbuat dari tanah. Ketika tanaman dipanen, barang-barang tersebut disimpan secara lokal untuk beberapa waktu. Kemudian, setelah semua panen selesai, bagian yang akan dikirim ke keluarga Nash mengikuti konvoi ke pantai Dataran Hitam, tempat pangkalan militer berada. Saat ini, beberapa petani sedang datang dan pergi dari lahan pertanian yang hanya terlihat dari langit atau bagi yang datang dari timur, dari pedalaman kota kering. Dan meskipun ini akhir pekan, jelas ada orang yang bekerja di bidang pertanian dan semua sektor. Bagaimanapun, sebuah kota tidak bisa berhenti, meski warganya beristirahat seminggu sekali. Jelasnya, pada waktu-waktu seperti ini, layanan publik dan swasta bekerja dengan jadwal shift. Oleh karena itu, kelompok yang satu beristirahat terlebih dahulu sedangkan kelompok yang lain bekerja, bergantian keesokan harinya. Bagaimanapun, para petani ini umumnya mengenakan pakaian yang sangat mirip, yaitu satu set pakaian berwarna putih, dengan topi yang relatif besar. Selain itu, ada juga barang yang digunakan masing-masing individu tersebut dalam pelayanannya. Namun, di antara para petani ini, beberapa orang lebih bersifat pedesaan, memegang senjata dengan jenis yang paling beragam. Tapi, secara umum, yang paling bisa dilihat di sini adalah palu perang. Bagaimanapun, orang-orang terkemuka di tempat ini adalah bagian dari kelompok pemburu lokal, yang melindungi ladang pertanian dari binatang spiritual di wilayah tersebut. Dan untuk melawan binatang buas, senjata terbaik adalah yang paling dekat dengan palu. Itu karena, mengingat kekuatan fisik yang umumnya dimiliki makhluk jenis ini, pedang dan senjata serupa akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pedang, misalnya, merupakan salah satu jenis senjata yang cocok untuk melawan manusia lain, karena berat dan bentuknya memudahkan pergerakannya seolah-olah merupakan perpanjangan tangan. Namun, senjata seperti ini tidak memiliki bobot yang sesuai, lebih baik daripada menyerang makhluk hidup bertubuh besar, seperti makhluk spiritual. Dalam hal ini, senjata terbaik adalah benda seperti palu perang, yang memiliki bobot cukup berat, sisi datar untuk menghancurkan, dan ujung tajam untuk menusuk tubuh binatang itu. Beratnya barang jenis ini membuat penanganannya menjadi lebih sulit. Tetap saja, kekuatan serangannya jauh lebih tinggi, menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Selain itu, jenis senjata lain yang sering terlihat di kalangan pemburu adalah busur dan anak panah. Keunggulan senjata ini terlihat jelas, menjaga jarak dari musuh dan menyerangnya dengan aman di titik vitalnya. Bagaimanapun, para pemburu ini ada di sekitar sini melakukan pekerjaannya seperti biasa. Tapi ini bukanlah organisasi yang dibuat oleh Minos dan pemerintah setempat, atau semacamnya. Tidak, para pemburu ini secara alami mulai berkumpul di lokasi ini, mengingat jumlah binatang yang muncul di sekitar sini. Binatang buas alami di Dataran Hitam mencari makanan dan terus melakukan perjalanan, mengingat miskinnya vegetasi setempat. Jadi, cepat atau lambat, sekelompok binatang buas akan mengetahui tentang perkebunan kota kering dan bermigrasi ke sini. Dan situasi seperti ini telah mengubah ladang panen ini menjadi tempat yang bagus untuk berburu binatang spiritual. Apa yang menciptakan situasi saat ini bagi para pemburu ini? Bekerja di sekitar sini membuat pekerjaan jauh lebih mudah, karena mereka tidak perlu melakukan perjalanan berhari-hari, terkadang ratusan mil, untuk menemukan hewan yang layak. Hanya dengan ditempatkan di samping perkebunan setempat, siang dan malam, para pemburu ini dapat memperoleh penghidupan. Ada serangan pada waktu yang berbeda dalam sehari. Namun, secara umum, kondisi ini lebih buruk pada malam hari, mengingat aktivitas hewan lokal yang lebih intens pada waktu tersebut. Dan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya area subur, semakin banyak binatang buas yang muncul, peningkatan yang lebih signifikan daripada jumlah pemburu.
Sejak saat itu, tidak sulit untuk membayangkan masalah para pemburu saat ini, yang telah menyebabkan pemerintah daerah memajukan pengembangan serikat tentara bayaran lokal. Dan di tengah pagi yang menyenangkan di ladang pertanian ini, dua orang pemburu sedang berpatroli di tanaman sambil membawa senjata di tangan atau di punggung. Orang-orang ini mengenakan pakaian berbahan kulit, berwarna kemerahan seolah-olah sebidang tanah dan bergaya rustik, seolah-olah dibuat sendiri. Keduanya memiliki kulit kecoklatan dan rambut hitam. Dan saat mereka berjalan berkeliling, mereka membicarakan topik terbaru di kalangan pemburu. Tadi malam, sekelompok 24 binatang menyerang sisi utara ladang panen. Tatum, tahukah kamu itu? Salah satu dari mereka bertanya. Kakakku ada di sana saat itu. Dia menceritakan semua yang terjadi padaku. Oh, apakah seburuk yang mereka katakan? Tatum lalu mengangguk dan berkata, itu adalah sekelompok hiena mata merah. Kamu pasti tahu betapa ganasnya binatang ini. Mereka bahkan bisa membunuh monyet intan saat bertarung dalam kelompok. Hiena bermata merah adalah binatang spiritual yang ditemukan di Kerajaan Cromwell, Kerajaan Brown, dan Kerajaan Ombak. Masing-masing spesimen ini tingginya sekitar 1 meter, tubuhnya ditutupi bulu hitam putih, dan matanya benar-benar merah. Binatang buas ini bisa mencapai budidaya tahap kelima. Darah monyet intan adalah garis keturunan binatang yang ditemukan antara Kerajaan Coklat, Kerajaan Ombak, dan Kerajaan Salju. Masing-masing individu ini dapat mencapai budidaya tahap ke-6 dan memiliki tubuh yang sangat besar, dengan yang terkuat mencapai ketinggian 4 meter. Namun, sekelompok hiena mata merah memiliki kemampuan luar biasa untuk meningkatkan kekuatan saat bertarung bersama. Itu membenarkan kemampuan mereka untuk melawan monyet intan yang perkasa itu. Mendengar temannya, pria yang memulai pembicaraan tadi mengangguk dan terus mendengarkan pidato Tatum. Untung saja ada lebih banyak pemburu dan beberapa tentara saat itu, tapi tetap saja bencana. Aiken tua kehilangan salah satu lengannya dalam peristiwa itu, dan Dalton serta Black meninggal. Kakakku juga tidak, rukun dan terluka parah. Ini benar-benar memalukan. Aku tidak tahu keduanya meninggal, tapi Aiken tua membantuku pada awalnya. Sayang sekali hal seperti itu terjadi. Tatum setuju dengan temannya. Aiken tua adalah salah satu pemburu paling berpengalaman di kota dan telah mengajari banyak pemuda seni berburu. Termasuk Tutam sendiri. Dia kemudian teringat sesuatu dan berkata, tetapi ada kabar baik yang saya dengar beberapa jam yang lalu. Oh, dan apa ini? Tutam lalu menjawab, saya mendengar bahwa hari ini Serikat Tentara Bayaran Lokal akan dibuka, yang telah dijanjikan oleh pemerintah. Itu dapat membantu kita menyelesaikan masalah kita. Benar, aku sudah melupakan hal seperti itu. Saat aku datang ke sini tadi, ku dengar Chief Edison sudah memasang iklan kita di sana. Jadi, aku yakin tidak butuh waktu lama sampai masalah kita terselesaikan. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 347, Persekutuan Tentara Bayaran 1. Sementara beberapa pemburu berpatroli di ladang kota kering, melindungi perimeter dari binatang buas, Serikat Tentara Bayaran sudah terbuka di kota saat ini. Tapi tidak seperti apa yang terjadi pada setiap pembukaan layanan lokal, tidak ada kerumunan di depan gedung Guild Tentara Bayaran. Tidak, pergerakannya sangat intens, tapi tidak ada kerumunan di bagian kota itu. Tapi ini tidak aneh. Bagaimanapun, tempat ini menawarkan pekerjaan informal, dan setiap penduduk dewasa di kota kering sudah memiliki setidaknya satu pekerjaan. Oleh karena itu, meski banyak yang penasaran ingin mengetahui tempat baru ini, namun tidak perlu terburu-buru untuk melakukannya. Bukan berarti lokasi baru ini akan menawarkan teknik yang dapat meningkatkan kecepatan budidaya atau tiket khusus untuk menggunakan menara budidaya secara gratis. Jika itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilewatkan dan penting bagi kehidupan orang-orang ini, mereka pasti akan berkerumun di depan layanan baru ini, hanya untuk mencoba menjadi yang pertama. Tapi karena ini hanya gedung biasa dengan tawaran pekerjaan, mereka bisa menunggu. Lagi pula, beberapa orang yang lewat di depan layanan baru ini datang dan pergi dari gedung ini. Banyak di antara mereka yang sedang libur, dan tidak ada salahnya meluangkan beberapa menit untuk mengenal tempat baru, yang bahkan tidak ada antrian untuk masuk. Di kawasan tengah kota kering, sekitar 5 blok dari rumah pemerintahan kota, terdapat sebuah bangunan seukuran arena kecil dengan bentuk yang agak berbeda. Bangunan ini tampak seperti bagian belahan bumi, dengan 2 buah lengkungan, yang satu mengikuti pola bola dan yang lainnya berbentuk hiperbolik di atas atap tempat ini. Di kedua lengkungan ini, jika dilihat lebih dekat, seseorang akan melihat beberapa susunan bercahaya kecil, yang dapat memancarkan warna berbeda. Dan di bawah lengkungannya, pada atap berbentuk bola bangunan ini, terdapat beberapa relief menarik yang terlihat seperti siluet orang yang sedang berkelahi, senjata, dan dataran setempat. Pada siang hari, seperti saat ini, langit-langit ini tampak seperti lukisan hitam putih, dengan detail yang sangat baik. Namun jika saat malam hari, dengan cahaya dari kedua lengkungan tersebut, setiap sosok akan mendapat pencahayaan khusus sehingga membentuk sebuah gambar yang indah.
Selain itu, di sekitar tempat ini terdapat halaman rumput kecil yang menutupi batas-batas bangunan, dengan trotoar blok tempat situs tersebut dibangun. Tempat itu terbuka lebar, tidak ada pagar atau tembok yang mengelilinginya. Dan akhirnya, ada sebuah nama batu besar tidak jauh dari pintu masuk, di tengah halaman, bertuliskan, Persekutuan Tentara Bayaran. Saat ini, orang-orang datang dan pergi dari pintu masuk utama gedung ini, dalam arus yang deras, namun tidak cukup hingga menimbulkan keributan. Orang-orang yang memasuki tempat ini penasaran dan banyak berbicara seolah sedang menunggu untuk melihat. Adapun bagi mereka yang keluar, banyak dari mereka yang memiliki ekspresi tegas dan aktif berbincang satu sama lain. Tempat ini sangat menarik. Apakah kamu melihat rating itu? Level 50 hanya diklasifikasikan sebagai kelas D hingga C. Seorang pria berkomentar kepada temannya. Benar, tampaknya Tuan Minos berencana untuk mengangkat kota ini ke tingkat yang lebih tinggi dari wilayah kita. Yang lain berkata dengan binar di matanya saat dia mengingat klasifikasi tempat ini. Minos telah meminta agar orang yang akan mengatur sistem ini menganggap budidaya maksimum adalah level 89. Dan level minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi misi guild adalah 30. Minos telah memutuskan hal seperti itu mengikuti memoir Henricus Longus, yang menunjukkan beberapa organisasi seperti ini di kerajaan tingkat tinggi di era spesialis ini. Pada saat itu, orang-orang di atas level budidaya tersebut adalah pemimpin organisasi dan keluarga besar, jadi tidak ada yang mau melakukan layanan tentara bayaran dari level 90 dan seterusnya. Tapi itu bukan karena kesombongan atau semacamnya. Masalahnya adalah mulai dari level 90 dan seterusnya, siapapun dapat memperoleh penghasilan lebih besar, menjadi penguasa, tetua dan pemimpin keluarga dan sekte, del. Dengan kata lain, guild tentara bayaran tidak mampu membayar orang pada level itu. Lagi pula, tidak banyak makhluk hidup pada tahap budidaya ke-10. Oleh karena itu, hampir tidak ada misi. Akibatnya, dia mempertimbangkan batasan ini untuk guild tentara bayaran lokal. Adapun para penggarap tahap ke-9, di kerajaan tingkat pertama seperti Kekaisaran Barat. Jumlah orang dari tahap itu sama banyaknya dengan jumlah raja spiritual di utara benua tengah. Oleh karena itu, walaupun jumlahnya sedikit, namun lapangan pekerjaan bagi masyarakat pada tahap budidaya ini tetap ada dan dapat memberikan hasil yang banyak bagi petani seperti itu. Banyak dari orang-orang ini adalah bawahan atau sesepuh yang kurang bergengsi dan memerlukan cara alternatif untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu, bagi orang-orang di bawah level 89, misi tentara bayaran layak dilakukan. Dan ketika kedua sahabat itu meninggalkan gedung sambil berbicara dengan suara keras, dua orang lelaki tua memasuki tempat itu. Setelah mendengar percakapan kedua pemuda ini, keduanya tiba-tiba menoleh ke belakang sambil mengerutkan kening. Apa? Salah satu dari mereka berseru kaget. Tidak setiap hari raja spiritual dihina seperti itu di wilayah utara benua tengah. Dan meskipun kedua orang ini hanyalah warga biasa kota kering, mereka tahu betapa kuat dan berpengaruhnya para penggarap tahap ke-6 di bagian benua ini. Milton tua, sepertinya aku mengalami delusi. Kedua pemuda itu benar-benar mengatakan itu. Salah satu dari mereka sedang mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba disela oleh temannya. Kamu tidak mengalami delusi. Aku juga mendengar hal yang sama. Kata yang lain. Mereka memahami dengan baik klasifikasi yang ada di guild tentara bayaran karena itu sama dengan subdivisi yang dibuat oleh Akademi Spiritual untuk menentukan nama setiap kelas. Kelas pertama, yang memiliki anak berusia sekitar 6 tahun dan mulai belajar, adalah kelas F, sedangkan kelas yang memiliki siswa berusia sekitar 10 tahun adalah kelas SS. Siswa tinggal di setiap kelas selama kurang lebih 6 bulan, mengikuti 4 tahun pembelajaran dengan urutan sebagai berikut, F, E, D, C, B, A, S, SS. Hal seperti itu telah ditiru oleh Akademi Spiritual, karena guild tentara bayaran pertama telah muncul bertahun-tahun sebelum Akademi Spiritual pertama. Dan setelah keraguan saat kedua sosok tua ini lewat di pintu masuk guild tentara bayaran, mereka segera mengikuti kebagian dalam tempat itu. Dan saat memasuki tempat itu, keduanya langsung menemukan sebuah aula besar, yang sepertinya menempati paruh pertama bangunan ini, membagi tempat setengah bola ini menjadi 2 bagian. Beberapa meja dan kursi berada di tengah-tengah bagian pertama, dengan layar hitam seluruhnya menutupi dinding, sementara beberapa lainnya memuat banyak informasi. Selain itu, tempat tersebut diterangi sepenuhnya oleh sinar matahari yang melewati atap di sana yang terbuat dari sejenis kaca yang benar-benar transparan. Ada lusinan panel yang dihubungkan ke bingkai logam yang ditutupi oleh rangkaian pencahayaan kecil. Pada bagian pertama yang dapat diakses oleh masyarakat umum ini, di sisi yang membagi bangunan menjadi 2 bagian, terdapat resepsi besar-besaran yang dihadiri sekitar 20 orang. Sebuah layar besar berada di tengah dinding di belakang resepsi, menampilkan informasi penting tentang lokasi ini. Layar ini berbentuk persegi panjang, bagian tertingginya direkatkan ke langit-langit dan bagian terendah 3 meter dari lantai penerima tamu.
Itu vertikal dan memiliki peringkat, sebagian besar, dan beberapa informasi kecil di bagian bawah layar. Selain itu, tempat tersebut memiliki tanda lokasi untuk memberitahu pengguna cara mencapai setiap bagian bangunan. Administrasi, penerimaan, toilet, kamar pribadi, ruang hadiah, keuangan. Salah satu dari mereka membaca informasi dari salah satu tanda itu, yang menunjukkan jalan menuju setiap lokasi. Dan melihat indikasi tersebut dan banyaknya orang yang berpindah-pindah di dalam tempat itu. Kedua lelaki tua itu akhirnya memutuskan untuk mendatangi resepsi untuk memahami beberapa informasi yang telah mereka baca. Ada beberapa istilah di layar samping tempat itu yang tidak dipahami oleh keduanya, jadi akan lebih baik bagi mereka berdua untuk mengetahuinya dengan bantuan seorang petugas. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 348, Persekutuan Tentara Bayaran 2. Sesampainya di resepsi tempat itu, kedua lelaki tua itu menunggu sekitar 5 menit dalam antrean hingga akhirnya mendapat giliran untuk berbicara dengan salah satu petugas di tempat itu. Meskipun persekutuan tentara bayaran tidak penuh dengan orang, dengan kerumunan orang yang terbentuk di luar gedung, banyak penggarap masih berada di dalam. Tempat ini tidaklah kecil, dan bahkan paruh pertama bangunan ini saja dapat menampung lebih dari 1.000 orang yang duduk mengelilingi meja-meja itu. Dan karena jumlah resepsionis saat itu sedikit, maka sudah terjadi sedikit antrian di dalam gedung ini. Ketika tiba waktunya kedua lelaki tua itu, mereka pergi ke bengkel ke-19. Tempat ini seperti koridor panjang, di mana masing-masing meja asisten berjajar berdampingan dalam susunan yang simetris sempurna. Setiap petugas memiliki ruang sepanjang sekitar 5 meter di konter, tempat mereka bekerja, dengan tanda pengenal kecil dan beberapa barang lainnya. Semua orang ini mengenakan 2 jenis seragam, yaitu jas wanita dengan selendang di leher dan jas pria dengan dasi. Selamat datang di Mercenary Guild. Ada yang bisa saya bantu? Petugas di loket 19 itu akhirnya bertanya pada 2 pria yang berhenti di depannya. Mendengar hal tersebut, keduanya menyapanya dan kemudian mulai menanyakan pertanyaan mereka. Gadis muda, kami tidak memahami beberapa informasi di layar ini. Bisakah Anda menjelaskannya kepada kami? Tentu saja, itu akan menyenangkan. Dia mengangguk sambil tersenyum diam-diam dan kemudian mulai menjelaskan. Yah, sebagai permulaan, untuk misi dan tentara bayaran kita yang terdaftar, di guild ini akan memiliki peringkat yang sama. Dengan kata lain, tentara bayaran peringkat SS akan dapat melakukan misi individu hingga peringkat ini. Sedangkan untuk misi kelompok, tim tentara bayaran mendapat izin untuk melakukan misi, satu kelas di atas kekuatan rata-rata anggotanya. Kedengarannya masuk akal. Apa perbedaan level antar kelas? Salah satu dari mereka bertanya. Dari F ke A, semuanya dibagi 2. Jadi, misalnya ada A plus dan A. Kalau untuk level minimal masing-masing kita mengharuskan seseorang untuk naik peringkat, orang itu perlu memiliki kekuatan 2 kali lipat yang dia miliki di awal kelasnya. Level minimum yang disyaratkan adalah level 30, yang diklasifikasikan sebagai F. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika seseorang di level 30 ingin melakukan misi individu F+, orang tersebut harus mencapai level 35 terlebih dahulu. Jika seseorang dari C, level 59, ingin melakukan misi individu C+, dia harus mencapai tingkat 61. Dan seterusnya. Mendengar ini, kedua pria itu memandang pelayan muda itu dengan tidak percaya, dengan mata dan mulut terbuka. Wow, semua ini, gadis muda, jika seseorang harus mencapai level 61 untuk melakukan misi kelas C+, berapa level minimum untuk misi SS? Yang lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, dia tidak perlu mengetahui hal seperti itu, karena dia tidak menyangka akan mencapai level seperti itu. Tapi tidak apa-apa untuk bertanya. Dia kemudian menjawab, sebenarnya Tuan Muda tidak menetapkan kelas SS sebagai yang teratas. Ada satu di atas yang ini, yang disebut X tingkat budidaya minimum untuk melakukan misi kelas ini adalah level 89. 89. Kedua lelaki tua ini ingin meneriakkan pertanyaan ini, tetapi ketika mereka berada di sana, orang lain di bangku terdekat telah menanyakan pertanyaan ini dengan lantang agar seluruh aula dapat mendengarnya. Tidak mungkin, itu pasti kesalahanmu. Salah satu dari 2 lelaki tua itu berkata kepada wanita muda itu. Dataran Hitam meningkat dengan sangat cepat, tapi sungguh gila jika membidik setinggi itu. Jadi, pada awalnya tidak mungkin mereka bisa mempercayainya. Faktanya, salah satu dari mereka bahkan melihat sekeliling untuk memeriksa apakah ini bukan lelucon. Petugas muda itu tersenyum dan berkata, aku mengerti kamu, hehe. Aku juga berpikir begitu ketika aku dilatih. Tapi Tuan Muda memberi perintah seperti itu. Dia bilang itu akan memakan waktu, tapi suatu hari bahkan para sage spiritual akan tinggal di kota kita. Dia dengan bangga berkata sambil mengangkat dagunya, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Banyak dari petugas yang mengira ada yang salah dengan rekomendasi ini. Namun, ketika mereka mendengar perkataan Minos saat pembukaan tempat ini, keraguan mereka hilang. Mereka dengan tulus percaya pada orang yang telah mengubah tempat ini.
Orang ini baru berada kurang dari 3 tahun di kota ini dan telah mengubah tempat ini dari air menjadi anggur. Tidak hanya itu, pemuda di awal masa dewasanya yang tiba di sini pada saat itu, masih dalam tahap pertama kultivasi, sekarang sekuat raja spiritual pada awal tahap ini. Hal seperti itu tidak masuk akal. Dan penduduk kota kering mengetahuinya. Rumor pertarungan Minos melawan raja spiritual telah menyebar ke seluruh kota selama berminggu-minggu, dan semua warga sudah mengetahui kemampuannya. Apakah raja rohani itu, para penguasa dan ahli di wilayah ini? Namun dalam waktu singkat, Minos sudah mencapai level ini, yang hanya diimpikan banyak orang. Karena itu, setiap orang yang mengetahui perbuatan penguasa setempat percaya padanya dengan setia. Jika dia berkata, hal seperti itu akan terjadi, lalu siapakah mereka yang meragukannya? Setidaknya, bukan hal yang mustahil bagi seseorang yang berbakat seperti dia. Begitulah rasa hormat yang diterima Minos. Akhirnya, kedua lelaki tua itu menjadi khusyuk kembali setelah mendengar dan melihat penjelasan petugas ini. Pada saat yang sama, mereka tidak lagi menganggap pernyataan ini mustahil. Yah, kalau dilihat dari perkembangannya, saya yakin Tuan Minos bisa berhasil. Ah, betapa beruntungnya kita. Tanah kami akan benar-benar menjulang tinggi. Yang lain berpikir dengan binar di matanya. Secara umum, para petani yang tidak berbakat tidak menyukai tempat yang kuat. Namun, jika mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh bersama negara, itu akan sangat berbeda. Usai momen refleksi tersebut, keduanya akhirnya kembali memperhatikan presentasi petugas muda tersebut. Namun, ini hanya peringkat untuk misi guild. Kami juga memiliki sektor tempat kami mempublikasikan tawaran pekerjaan. Perbedaannya dengan ini adalah meskipun misi memiliki peringkat kekuatan dan penghargaan, publikasi ini hanya menunjukkan pekerjaan di kota. Artinya, di mana Anda dapat bekerja dan mendapatkan upah bulanan. Dia kemudian menunjuk ke sudut kecil di sisi kiri gedung dan berkata, di layar itu, Anda dapat menemukan pengumuman ini. Mengenai pekerjaan ini, tidak ada tingkat minimum yang kami perlukan. Setiap publikasi telah menentukan kisaran budidaya ideal untuk bersaing mendapatkan salah satu lowongan ini. Dia menjelaskan, oh, bagus sekali. Saya punya teman yang memiliki usaha pertukangan kecil, tapi dia sulit menemukan pekerja magang yang cocok. Salah satu dari mereka berkomentar, itu benar. Sulit bagi Hadwin tua untuk mendapatkan murid baru karena dia tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya hanya untuk beriklan. Membayar orang lain untuk melakukan ini juga tidak murah. Ngomong-ngomong, gadis muda, berapa biaya untuk melakukan ini? Pria lainnya bertanya. Untuk publikasi, kami mengenakan biaya 5% dari gaji yang ditawarkan per bulan agar iklan ini tersedia di sini. Untuk misi, nilainya adalah 10% dari nilai hadiah dan juga berlaku selama 1 bulan. Ini tidak mahal. Setelah itu, mereka terus mempelajari lokasi tersebut. Dari apa yang mereka dengar dari petugas ini, ada beberapa bangunan, seperti ruangan, tempat tim tentara bayaran bisa menyewa dan bertemu di bagian lain dari persekutuan tentara bayaran ini. Bahkan ada kemungkinan membentuk faksi untuk menjalankan misi. Dan untuk membuat hidup lebih mudah bagi orang-orang ini, memiliki tempat resmi untuk bertemu adalah hal yang ideal, terutama di tempat di mana mereka akan mendapatkan sebagian besar layanan mereka. Sektor lain dari guild juga berada di sisi lain gedung ini, seperti sektor pembayaran. Di tempat ini, baik orang yang ingin menempatkan misi atau publikasi di guild dapat melakukan ini, dan tentara bayaran yang terdaftar dapat menerima kristal mereka. Setiap misi yang diposting memerlukan pembayaran hadiah dan biaya guild di muka untuk memastikan tentara bayaran akan dibayar setelah menyelesaikan salah satu misi. Mengenai pembayaran kepada orang-orang ini, itu tergantung pada bukti bahwa misi mereka berhasil. Ada beberapa cara berbeda untuk melakukannya, yang berbeda-beda menurut jenis misinya. Namun, ini masih akan diperiksa oleh pejabat guild untuk memastikan tidak ada kecurangan. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 349, Persekutuan Tentara Bayaran 3. Setelah menjelaskan fungsi guild, petugas itu akhirnya mengatakan inti terakhir dari tempat ini. Seperti yang Anda lihat, di dinding di belakang saya, ada klasifikasi yang bagus. Untuk saat ini masih kosong, tapi itu karena kami baru mulai bekerja, dan belum ada misi yang selesai. Jadi, singkatnya, untuk setiap misi yang kamu selesaikan, tergantung pada klasifikasinya, kamu atau kelompok yang menjalankannya akan mendapatkan keuntungan tertentu. Jumlah poin tentara bayaran. Dan apa fungsi poin tentara bayaran ini? Salah satu dari mereka bertanya. Petugas kemudian melanjutkan berbicara. Beberapa hal. Misalnya, ini bisa berfungsi untuk meningkatkan statusmu dalam guild, mendapatkan keuntungan tertentu, menukarkan item, atau bahkan layanan khusus. Pada titik tertentu, dua faksi mungkin ingin menjalankan misi yang sama. Dalam hal ini, faksi dengan kontribusi tertinggi, yaitu jumlah poin tentara bayaran tertinggi, akan mendapatkan keuntungan dalam situasi seperti itu. Lainnya adalah dalam hal layanan publik setempat. Layanan tersebut tidak selalu murah dan mudah didapat.
Dalam hal ini, poin dapat digunakan untuk mendapatkan tiket masuk di tempat-tempat tersebut. Contoh lainnya adalah barang yang dijual di sini. Kami memiliki perjanjian dengan Black Plain Army, yang menyatakan bahwa guild kami boleh menjual artefak yang tidak digunakan lagi dari organisasi ini. Dilian telah menyarankan hal seperti itu. Lagi pula, dengan berkembangnya pasukan Minos, akan tiba saatnya tentara dapat memiliki senjata yang setara dengan tingkat budidaya mereka. Dalam hal ini, senjata tingkat rendah dapat diteruskan melalui Mercenary Guild, sebuah lokasi yang pastinya akan memiliki beberapa petarung dari luar dataran hitam di masa depan. Mungkin suatu saat nanti, penduduk dataran hitam akan memiliki daya beli yang jauh lebih tinggi dari sekarang dan mungkin memiliki kemampuan untuk membeli barang-barang tingkat tinggi. Tapi bagaimana dengan penduduk wilayah utara benua tengah lainnya? Orang-orang ini pasti tidak akan mengalami kemajuan sebanyak warga wilayah Minos. Dengan ini, mereka mungkin ingin membeli barang-barang bekas dari tentara lokal. Yang penting lainnya, Minos tidak akan membatasi asal-usul anggota Mercenary Guild. Selama orang tersebut membayar pendaftaran dan menaati aturan, siapapun bisa mendaftar di lokasi ini. Dinas ini tidak dimaksudkan untuk menjadi kekuatan militer tetapi menjadi kekuatan sipil. Oleh karena itu, Minos hanya akan menjalankan tempat ini dari bayang-bayang dengan dukungan finansial dari pemerintah setempat. Namun, dalam situasi tertentu, dia tidak akan terlibat dalam urusan sehari-hari layanan ini. Minos telah menunjuk seorang prajurit berpangkat tinggi untuk memimpin tempat di atas namanya. Posisi Presiden Amerika seperti itu akan ditempati oleh prajurit dengan pangkat tertinggi yang tersedia. Dalam hal ini, seorang sersan pada saat itu. Peran presiden ini akan berlaku selama 2 tahun sampai ada prajurit lain yang menggantikan posisi komando. Terakhir, meskipun periode ini dapat bertambah di masa mendatang, tidak diperbolehkan jika prajurit yang sama memimpin tempat ini lebih dari 1 kali. Dan hal seperti itu akan ditangani oleh tentara administratif, seperti yang ingin dilakukan Joey Tua. Dan ada beberapa orang seperti dia di pasukan Minos, karena sebelumnya banyak dari orang-orang ini hanyalah warga negara biasa. Lagi pula, ketika kedua lelaki tua itu mendengar penjelasan tentang klasifikasi ini, mereka sangat tertarik. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan artefak bekas di bawah harga rata-rata. Di dunia spiritual, tidak hanya di wilayah Minos, artefak bekas umumnya dijual dengan harga yang hampir sama dengan harga saat baru. Tidak masalah jika sudah ada 1 atau 2 cacat. Asalkan bisa berfungsi sempurna, tetap akan dijual dengan harga tinggi meski ada yang rusak atau penyok. Oleh karena itu, bahkan barang bekas pun tidak murah sama sekali bagi masyarakat standar, seperti warga kota kering ini. Contohnya adalah pedang pertama Stuart muda. Sebelumnya Minos telah membayar 400 kristal dalam lelang yang berlangsung di kota maritim, di mana ia memenangkan tawaran untuk item tersebut, melawan mendiang Darel Silva. Pedang seperti itu adalah pedang bekas, dan meskipun berfungsi dengan sempurna, pedang itu memiliki beberapa tanda pertempuran sebelum sampai ke tangan Minos. Namun, bahkan jika dia membeli versi baru dari pedang yang sama, Minos harus mengeluarkan jumlah yang hampir sama. Objek tingkat rendah tingkat 2 yang diproduksi oleh pandai besi rata-rata berharga 400 kristal tingkat menengah. Jelas, Minos hanya mengeluarkan jumlah tersebut karena Darel telah bersaing dengannya untuk beberapa tawaran. Namun, senjata itu bisa saja dijual dengan harga lebih dari 300 kristal kelas menengah tanpa campur tangan orang lain. Dan justru karena semua itu, kedua lelaki tua ini senang mengetahui bahwa ada kemungkinan mereka akan mendapatkan poin yang cukup untuk membeli senjata tentara. Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Mereka sudah harus melakukan misi dan mendapatkan kristal, jadi poin tentara bayaran itu adalah bonus dari sudut pandang mereka. Luar biasa, salah satu dari mereka berkomentar puas. Yang lain kemudian bertanya, tetapi berapa banyak poin yang kita peroleh melalui misi ini? Setiap misi yang diselesaikan menghasilkan sebuah nilai, dan 20% dari nilai kristal diubah menjadi poin. Artinya, misi F membayar 100 kristal tingkat rendah. Dalam hal ini, dengan menyelesaikan misi tersebut, selain menerima 100 kristal, tentara bayaran juga akan menerima 20 poin. Dalam situasi apapun, seorang tentara bayaran D dapat menerima hadiah berupa 14 kristal tingkat menengah. Di saat yang sama, dia akan menerima 280 poin jika menyelesaikan misi semacam itu. Dia selesai menjelaskan. Begitu, keduanya berkomentar bersamaan. Itu adil. Mereka tidak hanya memberi kita poin yang setara dengan kristal, karena itu sudah menjadi bonus bagi kita. Tapi angka-angka itu juga cukup membantu. 20% tidak terlalu sedikit. Salah satu dari mereka memikirkannya sejenak sebelum akhirnya mengepalkan tinjunya dan berkata, "Bagaimana kita bisa mendaftar?" Resepsionis tersenyum dan berkata, "Berikan identitasmu padaku, dan aku akan mendaftarkanmu. Setelah itu, kamu harus pergi ke bagian administrasi. Kamu hanya perlu mengikuti tanda di dinding sampai kamu tiba di sana. Di sana, Anda akan membuktikan tingkat kultivasi Anda dan kemudian menerima peringkat."
Setelah itu, Anda akan terdaftar di Mercenary Guild dan akan dapat menerima misi. Hanya itu, hehe, jadi ayo kita lakukan ini segera. Salah satu dari mereka berseru puas sambil meletakkan kartu identitasnya di konter itu. Setelah itu, kedua lelaki tua itu menyelesaikan pendaftaran awal dan pergi untuk membuktikan tingkat budidaya mereka di bagian administrasi gedung. Ketika kedua pria itu selesai meresmikan masuknya mereka ke dalam Mercenary Guild, beberapa orang yang telah melakukannya sekarang sedang melihat beberapa misi yang tersedia saat ini. Hanya dua layar yang menunjukkan misi yang tersedia untuk tentara bayaran F dan F+, yaitu antara level 30 dan 40. Di layar itu, beberapa misi terdaftar, dengan peringkat masing-masing misi, nilai hadiah, dan batasan penting. Namun, untuk rincian yang mungkin dari setiap pekerjaan, hal ini tidak muncul di sana, karena layar seperti itu hanya berfungsi untuk menyajikan peluang ini kepada tentara bayaran. Jika ada yang ingin mengetahui lebih banyak tentang misi tersebut, mereka harus menanyakan informasi tersebut kepada salah satu petugas. Bagaimanapun, beberapa orang yang berada di sana sudah membaca setiap publikasi misi ini. F misi, membantu pemburu lokal melindungi ladang, batasan, setiap hewan yang mati akan menjadi milik pihak yang membuat kontrak. Tentara bayaran hanya akan menerima bagian sebesar 30% dari nilainya. Tidak bisa nego, hadiah 100 kristal tingkat rendah selama 1 minggu dan 20 poin tentara bayaran. Misi F+, bantu pemburu lokal untuk memusnahkan sekelompok hiena mata merah. Batasan, setiap hewan yang mati akan menjadi milik pihak yang membuat kontrak. Tentara bayaran hanya akan menerima bagian sebesar 50% dari nilainya. Tidak bisa nego, hadiah 200 kristal tingkat rendah selama 1 minggu dan 40 poin tentara bayaran, misi F+. Pengawalan ke kota maritim, informasi, bantu kelompok melakukan perjalanan dengan aman melalui dataran hitam. Hadiah 200 kristal tingkat rendah dan 40 poin tentara bayaran untuk waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke kota itu. Ada beberapa misi lain di sana, terkait pengawalan lainnya, bantuan layanan tertentu, mulai dari menganalisis medan setempat, bahkan membantu melatih prajurit muda. Dan tentunya ada bagian yang berhubungan dengan iklan jasa swasta kota kering. Bangkitnya Dataran Hitam bab 350, Raja Rohani 1. Tidak banyak iklan atau misi di Mercenary Guild untuk saat ini, karena tempat ini baru diresmikan beberapa jam yang lalu untuk warga kota kering. Dan karena waktu operasional yang singkat ini, banyak orang yang masih belum mengetahui tentang opsi yang ditawarkan oleh lokasi ini. Namun, dengan jumlah orang yang datang dan pergi ke guild pada hari pertama operasi ini, tempat ini pastinya tidak akan terlupakan. Dalam waktu singkat, lebih banyak pemilik di kota akan mengetahui masalah ini dan tentu saja akan menggunakan opsi baru ini senyaman mungkin. Meskipun masih belum ada perusahaan lokal yang besar, banyak organisasi di tempat ini yang sudah berkembang pesat, hingga mempekerjakan ratusan orang. Dengan bertambahnya populasi, permintaan akan jasa akan meningkat, bisnis baru akan dibuka, dan bisnis yang sudah ada akan berkembang. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka permintaan terhadap produk pangan, sandang, dan furnitur rumah, segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari akan semakin meningkat. Dan dengan semakin banyak produk yang dijual, perusahaan-perusahaan ini perlu mempekerjakan lebih banyak orang untuk meningkatkan pasokan, sehingga keuntungannya juga meningkat. Perusahaan seperti Four Seasons Hotel telah menjadi merek lokal yang besar, dengan banyak karyawan dan layanan yang layak. Jelas sekali, ini bukan pada tingkat layanan yang disediakan oleh Olsen Hotel. Tetap saja, itu cukup baik bagi bangsawan berpangkat rendah untuk melewati kota dengan nyaman. Dan tempat-tempat seperti hotel ini akan terus-menerus membutuhkan karyawan baru. Namun, mengingat fakta bahwa tidak ada pengangguran berusia di atas 15 tahun di kota kering saat ini, mungkin sulit bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk meningkatkan kapasitasnya. Itu sebabnya iklan Mercenary Guild sangat diterima saat ini. Sementara beberapa warga mengetahui layanan baru yang dibuka hari ini di kota, Dilian sedang bercocok tanam di halaman rumahnya. Tempat itu berukuran sekitar setengah dari luas luar kediaman Minos, tapi itu masih bisa dianggap sebagai ukuran yang sempurna. Ada sebuah taman kecil di sana, dengan platform kayu di tengahnya, yang terlihat seperti panggung kecil untuk pertarungan. Di tempat itu tidak ada atap, terbuka sepenuhnya ke langit biru, tempat sinar matahari menembus awan dan mencapai bagian bangunan tersebut. Selain itu, di keempat ujung halaman itu, salah satunya adalah bagian belakang rumah Dilian. Dua lainnya merupakan dinding samping tempat tinggal lainnya, ditutupi dengan sejenis tanaman yang tumbuh di dinding. Lalu, terakhir, ada pagar kaca besar di sisi yang tersisa, sehingga kepala pelayan bisa melihat sisi selatan kota kering. Dan di tengah-tengah tempat ini, pria parubaya itu sedang duduk dalam posisi meditasi di atas platform kayu tersebut sambil mengedarkan teknik budidayanya. Dua kristal tingkat menengah berada di sisinya, bersinar terang sementara intensitasnya perlahan meredup, seperti bola lampu yang berkedip beberapa kali sebelum padam. Kepala pelayan telah mencapai puncak tahap umum spiritual, dan mulai saat ini, untuk naik ke tingkat berikutnya,
Dilian perlu berkultivasi menggunakan kristal tingkat menengah. Meskipun memiliki jumlah energi yang setara dengan 100 kali lipat dari kristal tingkat rendah, item tersebut jauh lebih efisien dalam budidaya. Artinya, setiap jenis kristal akan kehilangan sebagian energinya ke alam, mengingat adanya antisipasi kristalisasi energi spiritual. Hal seperti itu terjadi ketika tekanan spiritual suatu wilayah tidak dapat mencapai tingkat minimum, sehingga menghasilkan kristal yang lebih belum matang. Inilah yang disebut kristal tingkat rendah. Biasanya terbentuk di lapisan atas tambang spiritual. Namun, ketika tekanan spiritual di wilayah tersebut dangkal, tidak hanya permukaannya tetapi bahkan bagian yang lebih dalam akan menghantarkan benda semacam itu. Misalnya saja kasus dataran hitam. Kepadatan spiritual setempat tidak tinggi, dan oleh karena itu, tekanan spiritual tidak cukup untuk membentuk kristal dengan peringkat tertinggi di wilayah ini. Sedangkan untuk masalah efisiensi pada dasarnya mengacu pada kesesuaian kristal dalam menyimpan dan melepaskan energi spiritual ke alam. Selain menyimpan jumlah energi yang berbeda, kristal juga memiliki perbedaan terkait dengan jumlah energi yang terkandung yang dapat digunakan dalam budidaya. Kristal tertentu akan memiliki energi X di dalamnya. Jika itu kelas rendah, itu akan mengembalikan nilai kurang dari X saat digunakan. Namun, semakin tinggi peringkat kristal, semakin sedikit energi yang hilang. Manusia juga tidak memiliki kecocokan alami yang tinggi dengan energi spiritual, sehingga lebih banyak energi spiritual yang hilang dalam prosesnya. Namun, dengan menggunakan kristal dengan peringkat lebih tinggi, kerugian ini juga akan berkurang. Oleh karena itu, bahkan jika seorang raja spiritual memiliki 200 kristal tingkat rendah dan 2 kristal tingkat menengah untuk diolah, dia pasti akan memilih kristal dengan peringkat tertinggi. Bagaimanapun, ini akan memberinya keuntungan yang lebih tinggi, bahkan mengingat kedua jenis kristal itu setara. Namun tidak hanya itu, waktu penyerapan energi yang terkandung dalam 200 kristal juga jauh lebih lama dibandingkan hanya 2 kristal, meskipun keduanya memiliki kekuatan total yang hampir sama. Jadi, ada perbedaan besar dalam kecepatan kultivasi seseorang jika hanya jenis kristal yang berbeda yang dipertimbangkan. Itu sebabnya Dilian sudah melakukannya. Namun, hal ini tidak cepat. Mengingat level kepala pelayan ini saat ini, ia membutuhkan waktu lebih lama daripada steward muda untuk berkultivasi. Dan pada titik ini, dia sudah berada dalam posisi meditasi selama 4 jam, bersiap untuk kemajuannya. Dilian menyadari bahwa dia akan mendapat terobosan dalam sesi kultivasi ini, jadi dia mengambil cuti sore hari ini hanya untuk melakukan itu. Mengenai mengapa dia melakukannya di sini dan bukan di tempat lain, seperti ruang budidaya atau kerajaan tata ruang, tentu saja dia punya alasannya sendiri. Pertama, tidak ada ruang budidaya untuk budidaya tahap ke-6 di kota kering saat ini. Dan mengingat dia tidak bisa lagi dianggap sebagai kultivator tahap 5 biasa, maka ruangan tradisional untuk jenderal spiritual tidak akan berfungsi untuk Dilian. Kedua, karena ketidaksesuaian nasib. Dilian biasanya hanya berkultivasi di sore hari. Dan saat ini, Minos biasanya sudah mengikuti pelatihan kerajaan tata ruang. Karena itu, tidak mungkin kepala pelayan bisa pergi ke sana saat ini. Akhirnya Dilian memutuskan untuk berkultivasi saat ini karena ia memiliki waktu luang setelah beberapa layanannya baru saja selesai. Contohnya adalah Mercenary Guild, pemilihan rekrutan, rumah sakit lokal, yang hampir siap, Del. Sebagai kepala pelayan penguasa, Dilian mengurus berbagai hal, dan oleh karena itu, secara umum, dia tidak berlatih di siang hari. Tapi dengan selesainya proyek ini dan fakta bahwa temannya Eda sedang bekerja di kantor pusat saat ini, pria parubaya ini memutuskan untuk naik level kali ini. Tidak akan secepat itu untuk melakukan itu di luar kerajaan tata ruang, tapi dia masih bisa mencapai level 50 sebelum matahari terbenam ketika Eda menyelesaikan pekerjaannya. Hari ini, saya akan memberinya kejutan. Dia telah memikirkan hal itu sebelum memulai sesi kultivasinya. Bagaimanapun, lingkungan Dilian tampak terdistorsi, sementara kepadatan spiritual di sekitarnya sangat tinggi. Otot-ototnya bergerak-gerak secara aktif, dan jika ada yang melihat lebih dekat, terlihat ada ekspresi kesakitan di wajah pria ini. Di saat yang sama, beberapa tetes keringat menetes dari setiap pori-pori tubuh pria ini. Saat ini, Dilian merasakan jiwanya berkembang seiring rasa sakit yang ditimbulkan oleh perubahan dalam dirinya yang membuatnya tercengang. Tampaknya hal itu tidak semudah kelihatannya. Lagi pula, meskipun dia akan merasa luar biasa setelah menyelesaikan kemajuannya, itu tidak menghentikannya untuk merasakan sensasi yang dihasilkan di tengah-tengah proses ini. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 menit penuh, dan perubahan pada tubuh dan jiwanya mendorong tubuh Dilian hingga batasnya. Jiwanya berkembang semakin besar, sudah meregang hingga sekitar 3% dari ukuran tubuhnya dan semakin terasa. Tentu saja, itu masih kecil. Tapi itu sudah bisa dianggap sebagai kemajuan luar biasa bagi seorang kultivator. Hal seperti itu hanya akan mencapai 100% pada level 70 ketika jiwa akhirnya kehilangan semua batasannya.
Dan akhirnya, perubahan pada tubuhnya mulai meningkat saat cairan hitam dengan cepat meninggalkan tubuh kepala pelayan. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam genangan tar dan baru saja mengeluarkan apa yang telah diserap kulitnya. Retakan!